Di bulan Mei 1998 terjadilah peristiwa yang mengguncang Indonesia, yaitu kerusuhan Mei 1998. Apa yang melatar belakangi peristiwa ini dan apakah dampaknya bagi Indonesia? Mari aku jelaskan. Latar belakang yang memicu yaitu dimulai dengan terjadinya krisis moneter pada Juli 1997 di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya pengangguran, bangkrutnya perusahaan, namun di sisi lain disusul dengan berbagai bencana alam dan sosial. Dan kerusuhan di berbagai kota pada Mei 1998 termasuk insiden yang dipicu oleh sentimen anti-Tionghoa. Kemudian, untuk menghadapi krisis moneter tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yaitu mengakhiri sistem manage floating yang berlaku sebelumnya. Kerusuhan tersebut ditandai dengan tindakan-tindakan rasial oleh pelaku kerusuhan kepada warga keturunan Tionghoa. Kemudian, pelaku kerusuhan menggunakan sentimen anti-Tionghoa untuk menghasut massa dan membuat berita menyebar sehingga sejumlah area bisnis dan permukiman etnis Tionghoa menjadi sasaran kerusuhan parah seperti pembakaran, penjarahan, penganiayaan, dan pelecehan seksual kepada etnis Tionghoa. Bahkan, aparat yang terlihat di lokasi hanya mengawasi dan tidak melakukan apapun untuk mencegah atau menghentikan kejahatan, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Beberapa toko, kantor, dan rumah memasang papan bertuliskan milik pribumi dan milik muslim. Bangunan di sekitar yang tidak melakukan hal serupa hancur dan penghuninya melarikan diri atau dianiaya jika tidak sempat melarikan diri. Beberapa warga Tionghoa yang berhasil melarikan diri, mereka pergi ke hotel, ada yang pergi ke Bali, ke luar negeri seperti Singapura dan Australia. Namun, kendala terjadi pada saat di Jakarta, kendaraan yang dikendarai etnis Tionghoa yang menuju Bandara Soekarno-Hatta dihadang oleh orang bersenjata yang kemudian dirampok bahkan dianiaya di tempat. Kejadian itu disaksikan oleh banyak orang asing yang juga sedang keluar. Kemudian mereka kembali dan menceritakan peristiwa mengejutkan itu kepada media negara masing-masing. Salah satu demonstrasi tersebut menimbulkan peristiwa yang tidak terduga. Demonstrasi yang seharusnya berjalan dengan lancar menjadi sebuah tragedi. Selanjutnya, peristiwa ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini adalah tentang sebuah peristiwa trisakti yang menjadi sebuah tragedi. Pada tanggal 12 Mei 1998, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebanyak 6.000 orang berkumpul di Universitas Trisakti untuk menggelar aksi damai. Dalam gelaran itu, para mahasiswa, dosen, serta para pejabat universitas turut meramaikan aksi itu. Pada siang hari, masa aksi berencana akan melakukan long march menuju gedung MPR dan juga DPR untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota dewan. Namun, ketika sampai di depan kantor wali kota Jakarta Barat, tepat pada pukul 13.00, aksi massa itu dihadang oleh barikade aparat keamanan yang sudah membawa tameng dan juga pentungan. Sebagai gantinya, mereka diizinkan menggelar aksi di depan kantor wali kota Jakarta Barat. Awalnya kondisi ini masih berjalan damai. Kemudian
Perwakilan massa aksi dan juga aparat keamanan melakukan negosiasi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun, setelah lama melakukan negosiasi, para mahasiswa kecewa karena tidak diizinkan untuk lewat dengan alasan akan mengganggu lalu lintas. Di sini, para aktivis dan mahasiswa tetap melanjutkan orasi di jalan, yang juga disertai dengan aksi membagikan bunga mawar kepada aparat. Pada pukul 17.00 pada sore hari itu, kesepakatan tercapai, yakni mahasiswa dan aparat akan sama-sama mundur. Ketika dalam keadaan mundur, tiba-tiba salah seorang oknum bernama Masud yang mengaku sebagai alumni Trisakti berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Sontak hal ini memancing massa untuk bergerak mengejar oknum yang saat itu berlari ke arah barikade aparat. Di sisi lain, ada salah seorang oknum aparat yang meledek dan juga menertawakan mahasiswa serta mengucapkan kata-kata kasar. Hal ini menimbulkan ketegangan antar mahasiswa dan aparat keamanan. 3 orang mahasiswa yang terpancing akhirnya menghampiri barikade di depan kantor wali kota Jakarta Barat. Beberapa aparat keamanan langsung menyerang para mahasiswa dengan menembakkan gas air mata. Sontak ini membuat para mahasiswa panik dan berhamburan dan berlarian menuju kampus Trisakti. Dari kampus Trisakti, para mahasiswa melempari aparat dengan batu-batu. Aparat pun terus-menerus melancarkan tembakan peluru karet dan peluru tajam. Sedangkan aparat yang tidak membawa senjata memukuli para mahasiswa dengan pentungan. Bahkan beberapa mahasiswi mendapatkan pelecehan dari aparat. Situasinya pun semakin kacau. Aksi saling serang pun terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan. Sebagaimana dalam laman Tirto edisi 12 Mei 2020 yang dituliskan oleh Ahmad Nur Hasan dengan tajuk Tragedi Trisakti dan Keadilan yang Tak Kunjung Tiba. Di tengah bubarnya para mahasiswa pada pukul 18.40, pasukan bermotor dari para aparat keamanan berdatangan ke arah gerbang Trisakti. Tentunya, aksi ala koboi itu dilakukan dengan masih melepaskan tembakan secara brutal, bahkan membabi buta, dengan menargetkan mahasiswa. Peluru aparat pada waktu itu terus-menerus menghujani para mahasiswa. Akibat penembakan ini, sebanyak 4 mahasiswa Trisakti tewas dan beberapa mahasiswa lainnya mengalami luka-luka yang berat. Sebagaimana dalam laman IDN Times edisi 14 Mei 2023, korban tragedi Trisakti 25 tahun yang lalu adalah Alang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan. Selain itu, lebih dari 600 orang mengalami luka-luka akibat tembakan peluru tajam, peluru karet, dan juga pemukulan oleh aparat. Kerusuhan 12 Mei 1998 ini kemudian dikenal sebagai tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini bukannya membuat para mahasiswa takut, justru sebaliknya. Gelombang aksi demonstrasi semakin membludak setelah tragedi di kampus Trisakti ini. Untuk membahas kerusuhan yang terjadi setelah kejadian ini, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Pada 15 Mei 1998, kondisi di Jakarta di waktu itu sudah dapat terkendali meskipun suasananya mencekam. Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta dari Mesir dan segera mengadakan pertemuan dengan militer. Beliau mengatakan bahwa ia belum berniat mundur seperti ucapan yang dikutip koran sehari sebelumnya. Patroli militer dilakukan di jalan-jalan dan jam malam dilakukan secara de facto karena warga memutuskan untuk berdiam diri di dalam rumah. Toko-toko pada malam hari tutup. Jalan-jalan pada malam hari diisi dengan kendaraan militer
yang sesekali dilewat. Jumlah korban yang tewas dan luka-luka didata oleh relawan dan rumah sakit. Mereka mendapatkan panggilan kesaksian tragis muncul dan memperlihat seberapa mengerikannya kerusuhan di waktu tersebut. Pada 16 Mei 1998, keadaan di Jakarta relatif terkendali oleh pihak keamanan meskipun ketegangan masih belum hilang. Warga-warga asing pun banyak dievakuasi oleh kedutaan masing-masing sehingga menimbulkan kesan darurat. Kejadian kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia pada Mei 1998 memgoyahkan pilar-pilar kekuasaan Orde Baru. Presiden Soeharto yang selama memerintah selama 32 tahun dalam hitungan hari kehilangan dukungan politik dan kepercayaan publik. Setelah beliau kembali dari Kairo pada 15 Mei 1998, beliau memanggil sejumlah penasihat dan loyalitasnya untuk merencanakan pembentukan komite reformasi, sebuah badan yang rencananya melibatkan berbagai tokoh-tokoh masyarakat untuk meredakan situasi. Tetapi ada beberapa tokoh individu yang menolak bergabung karena syarat utama reformasi bagi mereka ialah turunnya jabatan Soeharto terlebih dahulu. Senin 18 Mei 1998, tekanan terhadap Soeharto semakin meningkat. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berhasil menduduki gedung MPR di Senayan. Sejak pagi, gelombang mahasiswa tidak terbendung memasuki kompleks parlemen. Aparat yang berjaga memutuskan untuk berkompromi dan tidak menggunakan kekerasan demi menghindari Trisakti kedua. Mahasiswa membanjiri gedung MPR, memanjat hingga ke atap gedung, mengibarkan bendera merah putih dan spanduk yang bertuliskan Soeharto mundur di atas gedung parlemen. Pemandangan tersebut disiarkan luas oleh televisi dan menjadikan simbol bahwa kekuasaan rakyat telah merebut gedung wakil rakyat secara damai. Dan di hari itu juga, Ketua MPR Harmoko yang dikenal sangat loyal terhadap Soeharto menggelar konferensi pers yang mengejutkan. Atas nama pimpinan Dewan Harmoko, menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri demi persatuan, keamanan bangsa, dan hal itu disorot menjadikan berita utama karena Harmoko sendiri adalah pejabat tinggi Orde Baru dan tidak pernah menyimpang terhadap Soeharto. Tetapi karena adanya pendapat dari anak emas MPR menandakan Soeharto kian terisolasi, serta memberi semacam restu bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat bahwa tuntutan mereka agar Soeharto turun didukung lembaga resmi. Mendengar hal ini, Soeharto marah besar mendengar langkah yang diambil Harmoko. Pada Selasa 19 Mei 1995, Soeharto memanggil tokoh Islam terkemuka ke istana dan Gus Dur termasuk untuk berdialog tentang situasi akhir-akhir tersebut. Dalam pertemuan 2,5 jam itu, para tokoh menyampaikan bahwa rakyat dan mahasiswa menghendaki Soeharto untuk mundur. Soeharto dilaporkan mendengar, namun dia tidak menyatakan sikap.
ribuan mahasiswa masih menduduki gedung MPR. Pada 19 Mei, dan aksi solidaritas terus terjadi di daerah-daerah seperti di Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Mahasiswa dan rakyat menggelar doa bersama untuk para korban dan mendesak perubahan pemimpin nasional. Dan Selasa malam itu, 14 menteri dilaporkan menyatakan niat mundur di Kabinet Pembangun 7 jika Soeharto tidak segera mengambil langkah arif untuk menandakan itu menandakan pemerintahan Soeharto praktis lumpuh karena kabinet sudah tidak solid lagi akibat para menteri yang khawatir dengan situasi yang sedang kacau dan tidak ingin sejarah mencatat kejadian tersebut. Rabu pada tanggal 20 Mei 1998, para masyarakat dan mahasiswa ingin menggelar demonstrasi besar di lapangan Monas, Jakarta yang diinisiasi Amin Rais. Tetapi menjelang dini hari, Amin Rais membatalkan rencana tersebut karena situasi yang sedang genting. Ia tidak mau adanya terjadinya petualangan darah, serta terdapat isu yang mengatakan bahwa di balik tersebut ada isu politik yang menyebabkan demokrasi itu tidak terjalankan. Kamis pada 21 Mei 1998, hari besar bersejarah di Indonesia terjadi. Pada itu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, TV nasional menyiarkan langsung dari Istana Merdeka. Presiden Soeharto didampingi wakilnya B.J. Habibie dan beberapa pejabat tampil di hadapan kamera. Dan di waktu itu, Presiden Soeharto membicarakan pernyataan singkat yang intinya berisi, ia memutuskan untuk berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia dan disambut dengan B.J. Habibie yang kemudian di sebelahnya dengan membacakan sumpah sebagai Presiden baru. Dan pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Soeharto resmi mengundurkan diri dari kursi Presiden Republik Indonesia dan B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Dan siaran pun menunjukkan Soeharto yang meninggalkan istana. Pengumuman diri dari Soeharto segera disambut gemuruh oleh sorak-sorak dan tangis haru di gedung DPR dan berbagai tempat di Indonesia. Ribuan mahasiswa yang masih berkumpul di DPR mendengar berita tersebut lewat TV dan radio, berteriak kegirangan, berpelukan, serta menyanyikan lagu nasional. Euforia segera meliputi mereka dan pada akhirnya perjuangan mereka berhasil membangun rezim Orde Baru. Banyak mahasiswa yang menangis terlihat rekan-rekan mereka yang telah gugur dan mempersembahkan momen tersebut untuk mereka. Sementara di jalan-jalan itu, warga keluar rumah memberikan dukungan moral. Ada yang memukul, ada yang bersorak-sorak, dan ada meneriakkan reformasi. Tragedi Mei 1998 meninggalkan warisan kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, ia melahirkan perubahan yang positif, yaitu jatuhnya rezim otoriter serta lahirnya demokrasi. Kendati demikian, di sisi lain banyak pertanyaan peradilan yang belum bisa tercapai. Hingga lebih dari 20 tahun kemudian, keluarga korban Trisakti Semanggi dan Kristen 98 terus menuntut pemerintahan untuk menuntas dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kemudian, tragedi 98 tidak pernah dilupakan. Setiap tahunnya, komunitas korban dan kelompok pro-demokrasi mengadakan peringatan pada tanggal benci. 12 Mei untuk tragedi Trisakti, 13-15 untuk kerusuhan Mei, dan 21 Mei untuk Hari Reformasi.